Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ayu Aprilia dari D3 Keperawatan kelas 3B. Yang pertama, untuk pengertian bekam, proses pengeluaran darah rusak karena sudah tidak bisa mengangkat oksigen, karena darah yang rusak ini akan mengganggu proses pertukaran oksigen tubuh. Suatu cara membersihkan darah atau angin dengan mengeluarkan sisa toksin dalam badan melalui kulit dengan cara disedot memakai alat steril. Sejarah bekam, istilah bekam berasal dari bahasa Melayu yang diadaptasi juga dalam bahasa Indonesia, yang berarti melepas atau membuang darah kotor, toksin, atau angin di badan. Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku memulai sesuatu dari langit-langit Adam, melainkan para malaikat mengatakan, 'Hai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam secara sebaik-baik, karena sebaik-baik sarana yang kalian menggunakan untuk berbuat adalah bekam.'" Al-Qis, Cendana, India, dan Sunis, Jintan Hitam. Sejarah bekam di Indonesia. Di Indonesia bekam dibawa oleh para pedagang muslim baik dari negeri Arab, Yunani, Mesir, dan lain-lain. Pada zaman kerajaan pada abad ke-13, di dalam perkembangannya bekam diajarkan dan menyebar melalui pesantren tradisional, baru kemudian dikenal masyarakat umum. Pada tahun 2000 dikenal dengan nama bekam hijamah. Berdiri Asosiasi Bekam Indonesia atau ABI baru didirikan pada tanggal 10 November 2007 dengan proses perjuangan yang cukup melelahkan dan kesabaran yang tinggi. Maka pada tanggal 20 Juni 2008 ABI telah dikukuh dengan Akta Notaris Umum Imamah SH nomor 2 Indonesia Sehat Jiwa dan Raga dengan visi Departemen Kesehatan Masyarakat Mandiri untuk hidup sehat, dan visinya membuat rakyat sehat. Patofisiologi bekam, untuk tubuh banyak toksin dan akan menyumbatan ke darah, dan terjadi gangguan sistem peredaran darah, dan akan terjadi daya tahan tubuh menurun. Jenis-jenis bekam. Yang pertama, bekam basah, yaitu bekam yang dilakukan Nabi, maka disebut itu sunnah Nabi. Di sini permukaan kulit disedot terlebih dahulu, lalu dilukai atau disayat dengan menggunakan lancet jarum yang tajam. Kemudian di sekitarnya disedot kembali untuk mengeluarkan darah yang berisi sisa-sisa toksin dari dalam tubuh. Setiap sedotan dibiarkan selama 3-5 menit, kemudian dibuang kotorannya dengan cara ditempatkan pada tempat sampah khusus. Maksimal sedotan tidak lebih dari 7 kali. Darah yang mengandung toksin berwarna hitam pekat atau berkuis. Jarak waktu pengulangan bekam di tempat yang sama adalah 3-5 minggu. Bekas luka insya Allah akan hilang dalam 2-3 hari jika diurut dengan minyak zaitun, dan bekasnya tidak terkena air selama 3-4 jam setelah berbekam. Untuk yang kedua, bekam kering atau jafah. Bekam kering ini pengembangan dari bekam basah. Bekam kering bermanfaat untuk membuang angin serta melegakan sakit secara darurat tanpa melukai kulit. Dapat melemaskan otot-otot yang kaku. Di sini pengokopan hanya dilakukan 1 kali selama 15-20 menit. Setelah selesai baru dioleskan lagi minyak untuk mempercepat menghilangkan lebam bekas kering tersebut. Tujuan bekam, yang pertama mengeluarkan darah yang mengandung racun, detoksifikasi. Yang kedua, untuk merangsang sistem imunitas tubuh. Yang ketiga, membangkitkan saraf-saraf yang tidak aktif atau lemah. Yang keempat, melancarkan peredaran darah. Untuk SOP titik bekam, yang pertama itu titik bekam wajib diawasi oleh pembekaman sejak awal hingga akhir selama pembekaman.
Yang kedua, perhatikan dan komunikasi mengenai kondisi pasien selama pembekaman, seperti kenyamanan dan keadaan fisik. Yang ketiga, untuk pasien yang mengalami pusing, mual, dan muntah, hendaknya bekam dihentikan, alat kop dilepas, kemudian dibersihkan dan pasien diberi minuman manis lagi hangat. Yang keempat, pasien dibaringkan kemudian dilakukan relaksasi pada daerah sekitar kepala, tangan, dan kaki. Yang kelima, bila pingsan, pijat daerah bawah hidung dan ujung dalam jari kelingking. Untuk titik bekam ada 11, yaitu yang pertama titik umum mukni yang ada di kepala, tepatnya di ubun-ubun kepala. Ketika kita berbekam pada titik ini, manfaatnya adalah mengatasi stroke, vertigo, dan hipertensi atau migrain. Untuk bekam ini harus terlebih dahulu mencukur rambut, karena jika masih ada rambut sulit untuk dibekam, karena sulit menempel untuk pada rambut yang menghalangi. Untuk yang kedua, titik kumah 2, titik ini bagian kepala bagian bawah, ada di sekitar tonjolan tulang belakang, bermanfaat untuk sakit ringan, contohnya seperti sakit kepala, pandangan kabur, sakit tenggorokan, sakit bahu. Yang ketiga, titik akdain. Titik ini ada di lokasi dua urat samping kiri dan kanan leher. Kadang kita akan sulit menemukan urat ini, sulit untuk ditemukan. Titik ini merupakan pusat dari kegiatan serta perjalanan usus kecil dan usus besar, dan ini dapat mencegah sakit kepala, wajah, telinga, gigi, tenggorokan, hidung, dan berbagai penyakit di sekitar kepala, terutama sakit yang diakibatkan kelebihan darah atau rusaknya sel darah. Untuk yang keempat, titik al-kahil, yang itu berada di tulang belakang, tepatnya di antara bahu sebelah kanan dan kiri. Ketika kita melakukan bekam, bermanfaat mengatasi masalah penyakit di sekitar kepala dan juga saraf. Yang kelima, titik alhamah yang berada di atas kepala, tepatnya pertemuan antara rambut bagian atas dengan rambut bagian belakang. Titik bekam akan dapat mengatasi masalah yang berhubungan dengan stroke, ingatan, gangguan penglihatan, dan masalah lain. Untuk titik punggung di sebelah punggung bagian kanan dan kiri, pembekaman titik ini diutamakan. Yang ketujuh, titik pinggang. Titik pinggang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan gangguan pada ginjal serta sulit buang air kecil. Yang kedelapan, titik pinggul bermanfaat untuk menghilangkan rasa nyeri akibat jatuh. Yang kesembilan, titik pangkal paha yang bermanfaat untuk menyembuhkan kaki yang terasa lemas atau memar karena terkena pukulan atau jatuh. Yang ketujuh, titik betis dan lipatan berguna untuk mengatasi gangguan pada kandung kemih, sakit asam urat, atau juga pegal linu. Yang ke-11, titik punggung dan telapak kaki dapat mengatasi masalah pada daerah bekam sebagai terapi kesehatan sunnah, yaitu hadis sahih Al-Bukhari dari Sa'id ibnu Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau, kesembuhan itu ada 3 hal, yaitu dalam misal hijamah, meminumkan madu, dan pengobatan dengan besi, dan aku melarang umatku melakukan pengobatan dengan besi panas. Pada malam aku diisrakan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat. Mereka berkata, wahai Muhammad, suruhlah umatku melakukan hijamah. Sahih Sunnah Abi Daud Al-Bani 2/731. Sebaik-baik pengobatan bagi kalian ialah hijamah berbekam, riwayat Ahmad dan Tabrani dari Sumurah R.A.
Malik telah meriwayatkan dalam Al-Muwatta, jika ada obat yang bisa mencapai penyakit, maka bekam pun bisa mencapainya. Marilah kita mengamalkan pengobatan bekam untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah di dalam bidang perubatan. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, sesungguhnya dia bersama aku di dalam surga. Begitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.